Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kawan-kawanku semua, Sobat Kang Uje dimanapun Anda berada. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Buat kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Terus yang usahanya sedang sulit, semoga Allah mudahkan. Dan yang rezekinya sedang seret, semoga Allah mudahkan dan luaskan seluas-luasnya kawan-kawan. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini saya bisa kembali upload video kawan-kawan. Saya bisa kembali sharing atau berbagi pengalaman. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan atau menjelaskan pentingnya kita bangun pagi kawan-kawan, atau lebih tepat antara pukul 3 atau pukul 4 subuh ya, bangun pagi. Oke, namun sebelum saya masuk ke materi video atau ke pembahasan utama, sebelumnya kawan-kawan pernah ngalamin nggak seperti apa yang saya alamin dulu? Jadi gini kawan-kawan, saya tuh pernah dulu ya, pernah berniat besoknya itu pingin bangun pagi, pingin sholat subuh tepat waktu di masjid ya, bangun jam 4, terus sholat subuh jam setengah 5 kurang, beres sholat subuh pingin peragangan, jalan-jalan olahraga sampai jam 6 pingin sarapan, terus jam 7-nya pingin apa istilahnya, nyantai lah, ingin nyantai di rumah ataupun di mana gitu, ataupun mau jalan-jalan gitu. Nah, rencana awal niatnya pingin bangun jam 2, tapi pada kenyataannya semuanya sirna kawan-kawan. Kenapa sirna? Saya bangun kebablasan karena tidur terlalu malam, tidurnya jam 11 bahkan kalau nggak salah lebih gitu. Dan kejadian itu sering banget. Tidur jam 11, akhirnya saya bangun jam 8 pagi kawan-kawan, jam 8 siang, agak siang. Dan akhirnya yang semua saya rencanakan semuanya nihil gitu. Jadi bukan gagal, tapi terasa berlalu begitu saja kawan-kawan. Hingga akhirnya apapun yang saya rencanakan dari A sampai Z, wah semuanya sirna. Nah, karena bangunnya yang kesiangan itu. Nah, kalau kawan-kawan pernah mengalami hal yang sama, berarti kita satu frekuensi. Nah, di video kali ini saya akan membahas pentingnya kita bangun pagi. Oke, simak terus videonya ya. Oke, kawan-kawan. Saat pagi ya, antara pukul 2, 3, 4 atau kita sering banyak orang mengatakan atau bahasanya itu dini hari kawan-kawan ya. Ya, dini hari pekat ya, dimana suasana pada saat itu sedang sunyi-sunyinya, senyap-senyapnya. Jadi kalau dalam bahasa psikologis, kalau istilahnya gelombang otak, pagi itu gelombang yang paling dasar, itunya frekuensinya itu ya, frekuensinya itu antara 0 sampai dengan 5 Hz kalau dalam gelombang otak, sehingga sunyi sekali, senyap sekali. Nah, dalam agama Islam sendiri ya, pagi hari itu merupakan suatu hal yang sangat baik untuk permulaan, untuk kita memanfaatkan atau kita mengawali suatu niat, suatu pekerjaan gitu. Apalagi kalau orang Islam kan diwajibkan, kita mempunyai sebuah kewajiban ya, yang mana mempunyai 5 waktu untuk kita mengerjakan sembahyang, berawal dari sholat subuh, yaitu sholat subuh dikerjakan pada pagi hari atau kurang lebih pada pukul 5.30. Nah, bahkan di antara pukul 3 sampai pukul 4 itu kalau guru saya, atau dalam pandangan Islam itu disebut dengan sepertiga malam kawan-kawan. Nah, di sana itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kita sholat
sholat sunat tahajud kawan-kawan. Ya, buat sholat tahajud buat orang-orang muslim. Nah, mungkin kalau buat orang non muslim biasanya di waktu-waktu jam seperti itu, dini hari, pagi, benar-benar pagi, biasanya suka dimanfaatkan untuk meditasi, atau istilahnya kalau orang-orang zaman dulu mah untuk ya bertapa lah, kayak gitu. Kenapa mereka memilih pagi hari, mereka memilih dini hari? Ya karena di saat itu merupakan saat-saat yang paling tepat, saat yang paling sunyi, dimana ketika orang-orang semuanya sedang terlelap-lelapnya tidur, ya, mereka memanfaatkannya. Karena emang gak akan terganggu sih secara logika, karena lingkungan sekitar semuanya sedang istirahat. Nah, kita kembali lagi ke persoalan soal kenapa kita harus bangun pagi. Nah, kalau buat orang muslim, termasuk saya pribadi, emang itu yang pertama kewajiban ya. Dan yang kedua, itu emang sehat buat badan kita. Apalagi setelah kita bangun jam 3 istilahnya, kita bangun, kita minum air, terus kita lanjut ke air untuk cuci muka, untuk gosok gigi. Nah, setelah itu kita sholat tahajud. Nah, beres sholat tahajud, kita bisa mandi dulu sebelum sholat subuh. Nah, ya sebelum sholat subuh, apalagi kalau lebih bagus ya kalau sholat subuhnya berjamaah. Kan enak nih kalau kita sholat berjamaah, kitanya udah mandi, seger. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, dan buat kawan-kawan, ketika kawan-kawan udah mulai merasakan atau menjalani rutinitas ya, bangun jam 3, terus mulai berkegiatan itu dari jam 4 ya, beres sholat tahajud, nah lanjut sholat subuh berjamaah. Nah, kawan-kawan nanti bakal ngerasain yang namanya keajaiban seperti apa. Jadi bukan suatu hal yang tahu-tahu ada, enggak, bukan seperti itu. Tapi segala suatu hal yang kawan-kawan rencanakan dari kemarin, dari beberapa waktu ke belakang, itu dengan sendirinya akan terasa lebih mudah loh. Itu beneran saya alamin. Jadi yang tadinya kita lebih cenderung suka malas, apalagi yang suka bangunnya siang. Saya jamin kalau orang bangunnya siang atau bangunnya di atas jam 7, jam 8, pasti kesananya males. Apalagi bergadang terus. Nah, beda sama orang yang suka bangun pagi. Kalau istilah bahasa Sunda mah, ulah kapiheulaan ku hayam kongkorongok, gitu. Ya, gitu. Kalau kita keduluan sama ayam berkokok ya ayam kongkorongok istilahnya, ya hari kita akan kalah gitu. Tujuan-tujuan kita akan lepas. Tapi kalau kita bangun sebelum ayam berkokok, nah insya Allah segala sesuatunya akan lebih mudah, akan lebih lancar. Nah, walaupun di awal pasti emang berat. Pasti berat banget. Apalagi orang-orang yang suka gitu, yang suka bergadang gitu. Bangunnya siang. Tapi kebiasaan itu kawan-kawan kalau dijalankan, luar biasa. Saya sendiri udah ngalamin yang tadinya saya sering kesiangan. Ketika udah mulai bisa bangun pagi, bangun subuh, ya walaupun awalnya terpaksa. 1 hari berat, 2 hari berat, 3 hari berat, lewat seminggu, lewat sebulan. Nah, tapi makin lama itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif kawan-kawan. Jadi kawan-kawan juga bisa berolahraga dulu. Terus buat kawan-kawan yang non muslim kan bisa yoga atau bisa bermeditasi, menenangkan diri. Nah, kayak gitu. Kalau kita menjalani rutinitas bangun di pagi hari, ya pokoknya manfaatnya banyak banget lah. Nah, kalau kita kembali lagi ke sudut pandang agama ya, ketika kita berdoa di pukul antara pukul 3 sampai pukul 4. Nah, kalau kata guru saya mah diibaratkan ya, doa itu bagaikan busur panah
yang mengenai tepat, mengenai sasarannya. Karena kenapa? Kalau tengah malam sinyal HP aja bisa cepat nyampe, apalagi doa. Guru saya mengatakan kantor langit itu terbuka di saat mata umat-umat kebanyakan tertutup. Ya kawan-kawan. Jadi di saat semuanya tertidur lelap, tertidur senyap, nah di sanalah kantor langit terbuka. Di sanalah doa kita insya Allah akan lebih cepat terijabah. Oke. Sholat tahajud, terus udah sholatnya bisa mandi. Jadi jam 4 itu kita udah benar-benar fresh gitu. Dan insya Allah itu ketika kita bangun pagi itu nanti di siang kita nggak akan ngantuk. Ya. Jadi kita tidur itu jam 9 sampai jam 3. Jadi sekitar 6 jam ya. Walaupun emang banyak persepsi yang mengatakan tidur yang sehat itu 8 jam gitu. Tapi itu balik lagi ke kebiasaan masing-masing. Cuman kalau buat saya pribadi, terus umumnya untuk umat muslim ya, yang punya kewajiban, bangun itu emang harusnya sebelum subuh. Ya banyak faktor lah. Oke, di lain video atau di video berikutnya, insya Allah saya akan jabarkan apa saja manfaat-manfaat lebih mendetailnya. Kayak kali ini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya aja kawan-kawan. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk rasa semangat, menimbulkan rasa semangat baru atau motivasi. Pokoknya ketika kawan-kawan mencoba mulai bangun pagi, insya Allah kawan-kawan akan merasakan suatu energi yang sangat positif. Oke. Oke, di video berikutnya insya Allah kita akan bahas ya. Oke. Mungkin sekian dulu pengalaman saya atau apa ya, pengalaman berharga mungkin yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan, khususnya buat saya pribadi. Oke, tetap sehat, tetap semangat, selalu berkarya dimanapun, kapanpun kawan-kawan berada. Oke, nama saya Kang Uje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.